Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mujira Adam. Saya mahasiswa semester 7 program studi Statistika Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang ditulis oleh Herlina Catur dengan judul perbandingan metode supervector machine, linear, radial, basis function RBF, dan polynomial kernel dalam klasifikasi bidang studi lanjut pilihan alumni UII. Tugas ini dibuat untuk ujian akhir semester mata kuliah teknik komunikasi dan presentasi. Adapun pokok bahasa yang dibahas pada presentasi kali ini, pertama pendahuluan, kedua metodologi, dan ketiga daftar pustaka. Latar belakang. Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat mendasar dan paling penting bagi kehidupan, karena melalui pendidikan dapat dilihat apakah seseorang tersebut memiliki kehidupan mapan terpandang atau tidak. Pendidikan yang baik dan bermutu akan membuahkan kebajikan, kecerdasan, dan karakter yang memiliki integritas yang tinggi. Data statistik yang dirilis oleh PDDikti tahun 2017 menyatakan bahwa jumlah dosen bergelar S3 atau doktor berjumlah 34.264 orang atau 14% dari total keseluruhan jumlah dosen yang ada di Indonesia. Angka ini jauh dari target minimal 20% dari yang diharapkan oleh pemerintah, sehingga mahasiswa sebagai agent of change melaksanakan tugasnya untuk dapat memajukan bangsa. Melanjutkan studi pasca sarjana, pendidikan profesi maupun transfer S1, program yang disediakan Universitas tak terkecuali Universitas Islam Indonesia atau UII untuk memfasilitasi alumni yang ingin melanjutkan studi lanjut. Nah, dalam melakukan studi lanjut ini oleh alumni nantinya apakah sudah sesuai dengan bidang studi sebelumnya atau tidak sesuai bidang studi sebelumnya. Maka peneliti tertarik untuk mengangkat topik ini ke dalam penelitian dengan mengklasifikasikan bidang studi lanjut yang diambil alumni UII. Untuk menyelesaikan masalah dibutuhkan suatu metode yang dapat diaplikasikan ke dalam studi kasus. Nah, metode yang digunakan yaitu supervector machine yang termasuk dalam pendekatan supervised learning. Supervised learning merupakan salah satu pendekatan dalam machine learning yang mengekstrak hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yang sudah ditentukan. Supervised learning ini menggunakan training dataset untuk mengembangkan model prediksi dengan menggunakan input data dan nilai output. Jadi supervised learning ini ada variabel targetnya. Kemudian supervised learning terbagi atas dua, yaitu klasifikasi dan regresi. Supervector machine termasuk dalam salah satu metode klasifikasi, di mana dalam supervector machine ini peneliti menggunakan fungsi kernel linear, polinomial, radial basis function, yang kemudian ketiga fungsi kernel tersebut akan dibandingkan untuk dicari nilai akurasi terbesar yang selanjutnya dipilih dalam model terbaik. SPM dipilih sebagai metode karena memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menggeneralisasi data bila dibandingkan dengan teknik yang sudah ada sebelumnya, menurut Fatnik dan kawan-kawan tahun 1997. Kemudian berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang ada penelitian itu, yang pertama, bagaimana gambaran umum variabel input terhadap penilaian bidang studi lanjut oleh alumni UII. Kedua, bagaimana hubungan antara variabel input terhadap penilaian bidang studi lanjut oleh alumni UII. Yang ketiga, bagaimana hasil ketepatan klasifikasi terbaik menggunakan metode SVM dari ketiga fungsi kernel linear, RBF, dan polinomial. Untuk tujuan penelitian, yang pertama, untuk dapat mengetahui gambaran umum variabel input terhadap penilaian bidang studi lanjut oleh alumni UII. Yang kedua, dapat mengetahui hubungan antara variabel input terhadap penilaian bidang studi lanjut oleh alumni UII. Dan ketiga, mengetahui hasil ketepatan klasifikasi terbaik menggunakan metode SVM dari ketiga fungsi kernel linear, RBF, dan polinomial. Data dan variabel. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh secara langsung dari kantor UI Carrier, sedangkan variabel yang digunakan terdiri dari 8 variabel input dan 1 variabel target. Nah, tabel berikut merupakan tabel variabel yang digunakan dalam penelitian ini, di mana terbagi atas dua jenis, yaitu variabel target dan variabel input. Di mana variabel inputnya terdapat 8 buah variabel dan 1 variabel target, yaitu dengan nama bidang studi, yang dikategorikan sebagai 1, yaitu sesuai bidang studi sebelumnya, dan kategori 2 tidak sesuai bidang studi sebelumnya. Variabel input yang digunakan yaitu pertama X1 IPK, kedua X2 fakultas, X3 jenis kelamin, X4 kelulusan tepat waktu, X5 jenis studi lanjut,
X6 alasan studi lanjut, dan X7 biaya, dan X8 universitas pilihan. Yang selanjutnya dibagi ke dalam beberapa kategori yang dapat dilihat pada kolom kode. Kemudian masuk dalam prosedur analisis data. Terdapat beberapa langkah, yaitu yang pertama penyiapan data, kedua eksplorasi, ketiga pemodelan, keempat evaluasi, dan kelima model terbaik. Tahap pertama itu penyiapan data. Pada tahap ini dilakukan pembersihan data atau yang dikenal dengan data cleaning dan penanganan missing value menggunakan metode imputasi dengan memasukkan nilai rata-rata. Kedua, normalisasi variabel numerik X1 yaitu IPK agar berada pada rentang 0 sampai 1. Kemudian tahap kedua eksplorasi, untuk melihat gambaran umum dari variabel input terhadap variabel target, di mana variabel input yang dimasukkan yaitu IPK, fakultas, jenis kelamin, kalau saya dapat waktu, jenis studi lanjut, alasan studi lanjut, biaya, dan universitas pilihan. Selanjutnya untuk variabel target yaitu variabel bidang studi. Kemudian tahap ketiga itu pemodelan. Langkah pertama, pemodelan menggunakan metode Spread Vector Machine. Menurut Santosa tahun 2007, Spread Vector Machine merupakan sistem pembelajaran menggunakan ruang berupa fungsi-fungsi linear dalam sebuah ruang fitur yang berdimensi tinggi, yang dilatih menggunakan algoritma pembelajaran berdasarkan pada teori optimasi dengan mengimplementasikan learning bias. Dapat dilihat pada gambar berikut bahwa konsep SVM ini itu menemukan hyperplane yang dapat memisahkan antara dua buah kelas dengan maksimumkan jarak antar hyperplane, itu antara hyperplane positif dan hyperplane negatif. Margin maksimum dapat diperoleh dengan cara memaksimalkan nilai jarak antara hyperplane dan titik terdekatnya, yaitu 1 dibagi panjang W. Hal tersebut dirumuskan sebagai quadratic programming problem dengan mencari titik minimal seperti pada persamaan berikut. Nah, dalam implementasinya secara real world, data yang ada itu tidak dapat dipisahkan secara linear dalam ruang input. Untuk itu dibutuhkan fungsi kernel yang mentransformasikan data ke ruang dimensi lebih tinggi yang dapat menjadikan data terpisah secara linear, yang disebut dengan kernel trick. Adapun fungsi kernel yang sering digunakan dalam penelitian itu yang pertama kernel linear dengan persamaan sebagai berikut, yang kedua radial basis function dan persamaan sebagai berikut, yang ketiga polinomial dengan persamaan sebagai berikut. Kemudian langkah kedua, membagi dataset menjadi data training dan data testing dengan rasio 80/20, yaitu 80% data training dan 20%-nya data testing. Kemudian langkah ketiga, mencari nilai parameter optimum dari setiap fungsi kernel dengan cara trial dan error yang menurut Pratiwi dan Ulama tahun 2016. Kemudian langkah keempat, evaluasi. Kemudian melakukan evaluasi ketepatan. Pada tahap ini dilakukan evaluasi ketepatan klasifikasi metode menggunakan conversion matrix dan nilai akurasi. Menurut Provos dan Kohavi tahun 1998, conversion matrix yaitu membandingkan klasifikasi prediksi terhadap klasifikasi aktual dalam bentuk false positif, true positif, false negatif, dan true negatif dari informasi yang dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian nilai akurasi atau tingkat kesalahan merupakan angka prediksi yang benar atau salah yang dibuat oleh model melalui kumpulan dari data menurut Awad dan Kana tahun 2015 dengan persamaan sebagai berikut. Kemudian model terbaik dipilih berdasarkan nilai akurasi terbesar pada training dataset dan testing dataset dengan membandingkan ketiga fungsi kernel yang digunakan. Berikut daftar pustaka oleh peneliti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.